Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berkenan mengundang kita untuk beribadah bersama pada Minggu Trinitas ke-8 pada hari ini. Pendeta dan Majelis Jemaat Gereja Pauk Immanuel Lyon Pomat dengan penuh sukacita menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang hadir dalam kebaktian ini. Meskipun kita adakan di rumah kita masing-masing, kita berharap melalui ibadah kita pada hari ini semakin menumbuhkan iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ucapan selamat ulang tahun dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus, pendeta, majelis, dan anggota jemaat Pauk Immanuel Lyon Pomat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yulian atau Ibu Kohim tanggal 16 Juli dan Ibu Yeni Herawati atau Ibu Warta tanggal 17 Juli. Dengan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 16. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, senantiasa memberkati dalam pertumbuhan kerohanian dan juga dalam pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Saya berikan waktu bagi kita untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang begitu baik dalam kehidupan kita. Karena itu saat ini, mari kita mengagungkan nama Tuhan, memuliakan Dia dengan mengatakan, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Puji Engkau yang telah memberi Juru Selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya dengan kasih setianya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Tema ibadah kita pada hari ini yaitu mengasihi dengan mengampuni. Nas pembimbing terambil dari 1 Petrus 4
ayat 7-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita akan bermazmur untuk Tuhan secara responsoria dari Mazmur 85 ayat 8-14. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita beribadah, hendaklah kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan mengakui bahwa kita sebenarnya tidak layak karena dosa dan kesalahan kita. Karena itu marilah kita menaikkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, menyanyikan lagu untuk Tuhan pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang tersungkur di hadapan kaki salib-Mu pada saat ini ya Tuhan. Membawa seluruh kehidupan kami kepadamu. Kami menyadari betul Tuhan bahwa di sepanjang hidup yang kami jalani dan di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, betapa banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun yang tanpa kami sadari, lewat tutur kata kami, lewat tingkah laku kami, dan buah pikiran kami. Baik ketika kami ada di tengah-tengah keluarga kami, ketika kami berinteraksi dengan rekan sekerja kami, bahkan ketika kami hidup bermasyarakat dengan lingkungan di mana kami tinggal. Betapa banyak hal Tuhan yang kami lakukan yang tidak dapat menjadi berkat bagi mereka. Karena itu pada saat ini dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan kuduskan kami oleh kuasa darah-Mu yang mengalir di atas kayu salib. Sehingga kami sungguh-sungguh layak menikmati sukacita di dalam Engkau. Kami dapat menikmati pengampunan-Mu Tuhan. Melalui karya-Mu yang sudah Tuhan kerjakan. Melalui pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan kami umat-Mu yang ada di hadapan-Mu. Di dalam kebaktian ini. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu memperbaharui kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Roh Kudus-Mu lah yang menuntun langkah kami. Sehingga ketika kami berjalan pada hari-hari yang akan datang, sungguh-sungguh kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dapat melakukan firman-Mu dengan baik, sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun kami, mampukan kami Tuhan, untuk bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik. Inilah doa pengakuan dosa kami Bapa. Yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarlah berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan-Nya. Dibacakan dari Efesus 1 ayat 3-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat Tuhan, selaku hamba dari Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan ini, saya menegaskan kepada kita sekalian bahwa setiap kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan tulus dan memohon pengampunannya dan mencari keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percayalah dosamu diampuni. Amin. Mari kita bersukacita menyambut berita anugerah ini. Kita nyanyikan pujian Ku Diberi Nyanyian Baru. Nyanyian baru oleh Yesus Tuhan.
irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Di dalam Yesus Tuhanku. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam menerapkan petunjuk hidup baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan
Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Markus 6 ayat 14 sampai 29 dengan tema mengasihi dengan mengampuni. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami dan setia memeliharakan kehidupan kami. Kami bersyukur kami dapat beribadah kepada Tuhan pada saat ini dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kami membaca dan merenungkannya Tuhan, kami berdoa memohon bimbingan Roh-Mu yang kudus bagi setiap jemaat-Mu dan bagi hamba-Mu, agar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan melalui pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan, dan kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun menjadi orang-orang yang berbahagia, yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan seturut kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus 6 ayat 14 sampai 29, beginilah firman Tuhan dengan judul perikop Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu,
anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang beribadah secara online pada hari ini di rumah atau dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus melalui ibadah Minggu hari ini kita dapat terus memuji dan menyembah Tuhan. Bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, serta kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi pedoman kehidupan bagi kita sebagai orang Kristen. Saya berdoa, kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan penuh sukacita. Bagi jemaat yang sedang dalam pemulihan kesehatan, kita berdoa Tuhan menjamah dan memulihkan, menyehatkan Bapak Ibu Saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melaksanakan ibadah secara online pada hari ini karena kita berupaya memutus penyebaran virus yang saat ini sedang pandemi. Virus ini adalah virus yang menyebabkan penyakit secara fisik dan bisa mempengaruhi juga emosi seseorang. Bapak Ibu Saudara, sakit fisik memang harus kita hindari dalam kehidupan kita. Dengan segala upaya, kita berusaha supaya kita tidak mengalami sakit. Namun demikian, kita tidak boleh melupakan penyakit secara rohani atau mental. Penyakit rohani tidak kelihatan dan juga tidak disembuhkan dengan obat-obatan yang bersifat materi yang diberikan oleh tenaga medis. Namun jika kita tidak bereskan, penyakit rohani dapat mengakibatkan dosa besar, bahaya besar. Salah satu penyakit rohani yang harus kita bereskan
dan kita singkirkan dari hati dan kehidupan kita adalah dendam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita hari ini mengasihi dengan mengampuni. Kita renungkan melalui kisah yang terjadi di sekitar Yohanes Pembaptis dibunuh. Kisah ini merupakan kisah yang sangat memilukan karena Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dan berani menyatakan kebenaran serta menegur kesalahan orang yang berdosa. Yohanes Pembaptis adalah hamba Tuhan yang diutus untuk merintis kedatangan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun sangat disayangkan, hamba Tuhan yang sangat berkarisma ini harus mengalami akhir hidup yang sangat tragis karena dendam yang tersimpan dalam hati Herodias, istri Herodes. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena Herodes telah bersumpah untuk menyetujui apapun permintaan dari putri Herodias. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa menyimpan dendam adalah penyakit rohani yang sangat berbahaya dan bisa lebih berbahaya dari penyakit secara fisik atau jasmani. Menyimpan dendam sangat berbahaya karena dapat mengorbankan orang lain, seperti hamba Tuhan yang bernama Yohanes Pembaptis yang bertugas dan melayani sebagai pemberita firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akibat dari menyimpan dendam dapat kita perhatikan melalui nas firman Tuhan hari ini. Nas ini mengisahkan Herodias, istri Herodes yang sudah lama menyimpan dendam kepada Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes dengan berkata, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Pada saat itu Herodes memperistri Herodias yang adalah istri Filipus, saudara Herodes. Herodes membelenggu dan memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara karena telah berani menegurnya. Di pihak lain, Herodias ingin melampiaskan dendamnya kepada Yohanes Pembaptis. Herodias selalu mencari celah dan cara untuk membunuh Yohanes Pembaptis demi melampiaskan dendam yang sudah lama dia simpan. Herodias memerintahkan putrinya agar meminta kepala Yohanes Pembaptis pada sebuah talang. Kita bisa bayangkan, permintaan ini sangat tragis. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bahwa kita perlu berpikir panjang sebelum memberikan janji kepada seseorang. Pelajaran selanjutnya, kita dapat melihat bahwa dendam dapat mendorong seseorang untuk berbuat jahat, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pelajaran ini mengingatkan kita bahwa jika memiliki kesalahan, janganlah menyimpan dendam kepada orang yang menegur atau memperingatkan kita. Tetapi marilah dengan rendah hati kita mengaku salah di hadapan Tuhan. Dan kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan atas iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita sebagai umatnya, Tuhan Yesus mengajarkan kita cinta kasih yang di dalamnya terkandung perdamaian. Bapak Ibu Saudara, tema hari ini mengasihi dengan mengampuni. Ini adalah sebuah obat yang sangat mujarab untuk penyembuhan penyakit rohani.
yaitu menyimpan dendam. Hal ini sangat perlu kita renungkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tuhan mengutus kita untuk hidup sebagai garam dan terang dunia. Dengan belajar dari Tuhan Yesus untuk mengasihi, kita akan dipakai oleh Tuhan menjadi alat perdamaian bagi sesama kita. Hidup kita tidak akan menjadi seperti Herodias. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanakah kita mengasihi dengan mengampuni? Dalam hal ini mari kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita agar bisa mengerti dan memberikan pengampunan kepada sesama. Saya percaya kalau banyak orang mengerti apa arti mengampuni yang sebenarnya, mereka akan lebih bersedia untuk mengampuni daripada menyimpan luka hati karena dendam di masa lalu yang sangat membahayakan. Alkitab jelas mengajak kita untuk mengampuni orang lain. Tuhan mau kita mengampuni sesama kita. Marilah kita merenungkan 4 langkah yang bisa kita jalankan ketika kita berurusan dengan sakit hati karena orang lain. Langkah yang pertama, sadarilah setiap orang tidak ada yang sempurna. Saat membenci, seseorang cenderung kehilangan pandangan yang benar terhadap orang lain. Karena dipengaruhi oleh kebencian dan kepahitan atau sakit hati, seseorang cenderung berlaku kasar terhadap orang lain dan bisa tidak memikirkan keselamatan orang tersebut. Kita semua sebenarnya sama, tidak ada yang sempurna. Alkitab mengatakan, sesungguhnya di bumi ini tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik, yang tak pernah berbuat dosa. Itu dinyatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat 20. Jadi kita semua tidak ada yang sempurna. Hanya Tuhanlah yang sempurna. Yang kedua, pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi serahkanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ini merupakan inti dari pengampunan. Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Roma 12 ayat 19a. Orang yang tersakiti oleh sikap orang lain cenderung memiliki perasaan bahwa dia pantas membalas perbuatan orang tersebut. Namun kita sebagai anak Tuhan, saat mengalami situasi yang demikian, marilah kita berkomitmen dalam hati kita untuk tidak melakukan pembalasan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berkata, secara manusia, itu tidak adil. Tetapi yakinlah, percayalah bahwa ini akan memberikan kita kesehatan jiwa kita dan kedamaian di hati kita. Karena itu, mari kita pelihara komitmen
untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Langkah ketiga, tanggapilah kejahatan dengan kebaikan. Apa artinya? Saat kita mengalami hal yang menyakitkan akibat perbuatan orang lain, hendaklah kita tidak langsung merespon dengan emosi yang berlebihan. Kita tenangkan hati dulu. Kita tahan diri dan kita bisa menanggapinya dengan kebaikan. Secara manusia kita mungkin berkata, tidak mungkin membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun dalam kasih Kristus, dan jika kasih Kristus memenuhi hati kita, kita pasti mampu untuk melakukannya. Jemaat Tuhan, kasih Kristus yang ada di dalam hati kita membuat kita tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ingatlah, ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia menerima hukuman yang tidak pantas dan olok-olok dari orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus menanggapinya dengan berkata, dengan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kasih Tuhan Yesus selalu memberi inisiatif untuk mengampuni dan memberi solusi. Tuhan Yesus mengasihi dengan tidak memperhitungkan resiko yang Ia terima. Tuhan Yesus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia malah memperhitungkan secara serius keselamatan dan kebahagiaan orang yang melakukan kesalahan itu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mendoakan mereka. Kasih itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan dengan seperti itu, Tuhan Yesus melepaskan kita dari hukuman karena dosa. Langkah keempat, fokuslah pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saat mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang lain, kita bisa mengasihani diri sendiri. Namun sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, sebagai orang yang telah menerima pengampunan dosa, marilah kita fokus pada rencana Tuhan bagi kita. Berhentilah memusatkan perhatian pada sakit hati kita dan orang yang melukai atau yang menyakiti hati kita. Kita mengalihkan fokus kita kepada rencana Tuhan untuk hidup yang lebih besar, yang lebih berguna bagi orang lain, daripada semua problem atau sakit hati yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selama kita memusatkan perhatian pada orang yang menyakiti kita, perasaan kita bisa mengendalikan kita. Janganlah kita mau dikendalikan oleh perasaan kita, tetapi kendalikanlah perasaan itu dengan kasih dan kuasa Kristus dalam hati kita. Karena itu akan membuat hati kita penuh dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan belajar akan firman Tuhan hari ini, janganlah menyimpan dendam dan kebencian dalam diri kita. Ketika kita menaruh kasih dalam hati kita, kita akan menjadi alat pendamaian Tuhan yang efektif bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara, di mana ada kasih Kristus, di situ ada ketenangan dan kedamaian. Jadi berusahalah untuk mengasihi sesama dan mengampuni orang yang pernah melakukan kesalahan terhadap kita.
Demikianlah firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ini. Marilah kita hidup dalam kasih dengan mengampuni. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengampuni kita lebih dahulu. Roh Kudus senantiasa menolong kita. Tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan dalam ibadah ini. Yang mengingatkan kami supaya kami sebagai umat Tuhan mengasihi sesama kami dan bersedia untuk mengampuni kesalahan yang pernah dilakukan orang lain terhadap kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menurut firman-Mu, dan biarlah kedamaian, ketenteraman hati selalu ada di dalam hati setiap jemaat. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati setiap jemaat-Mu dengan kesehatan yang baik, sukacita yang berlimpah, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita responi firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sebagai gereja pada segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus,
anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi kami dan memelihara kami dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami bersyukur atas kehidupan kami, khususnya hari ini. Kami dapat beribadah kepada Tuhan untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Berkati dan berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami di dalam mengambil keputusan yang terbaik dalam pemutusan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan bagi Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran kabinetnya. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka senantiasa, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk TNI dan Polri, serta tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam pemutusan penyebaran COVID-19. Tuhan melindungi mereka dan memberkati mereka, supaya tetap sehat, kuat, dan dimampukan dalam melaksanakan tugas mereka dengan baik. Bapa di dalam sorga, kami berdoa supaya program vaksinasi yang dilaksanakan oleh negara kami, oleh pemerintah kami, Tuhan berkati juga berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh negeri kami, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati dalam pertumbuhan dan pelayanannya. Kami berdoa secara khusus untuk gerejamu, Pope Immanuel Leon Pomat. Tuhan memberkati supaya terus gerejamu ini bertumbuh dan melayani melalui hamba-hamba Tuhan, melalui jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan ada dalam gerejamu ini Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk pendeta dan majelis serta keluarga-keluarga jemaat. Biarlah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati semua, selalu ada dalam damai sejahtera dan kesehatan yang baik yang Tuhan berikan bagi semua jemaat Tuhan. Kami berdoa dalam jemaat-Mu menghadapi kehidupan sehari-hari. Berikanlah pertolongan. Jika ada jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit atau sedang lemah tubuh, mohon Tuhan melawat, Tuhan yang menjamah dan memberikan kesembuhan, kesehatan yang baik bagi setiap jemaat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Nduru yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati dan memulihkan hamba-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa supaya jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah jemaat-Mu semakin mengasihi Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu di dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab, pekerjaan, juga usaha, pelayanan, dan tanggung jawab dalam keluarga masing-masing. Tuhan berkati supaya semua berjalan dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga Tuhan berkati supaya
suami istri dalam keluarga jemaat Tuhan saling mengasihi dengan kasih yang daripada Tuhan. Demikian juga anak-anak dalam rumah tangga. Tuhan memberkati supaya mereka bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani. Biarlah semua jemaat Tuhan hidup dalam takut akan Tuhan dan menghormati orang tua sebagai wakil Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam mengikuti studi mereka yang sampai saat ini masih berlangsung secara online. Kami berdoa, biarlah dalam tahun ajaran baru ini, anak-anak kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti arahan dari guru-guru, dan juga dalam bimbingan orang tua masing-masing. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang memberkati dengan masa depan yang indah dan cemerlang. Bapa di dalam surga, pada kesempatan yang indah ini kami juga bersyukur atas berkat Tuhan bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, yaitu Ibu Yulian atau Ibu Kohim yang berulang tahun tanggal 16 Juli dan Ibu Yeni Herawati atau Ibu Warta yang berulang tahun tanggal 17 Juli. Tuhan yang memberkati, biarlah hamba-hamba-Mu ini semakin dewasa di dalam Tuhan. Hamba-hamba-Mu ini diberkati oleh Tuhan dengan panjang umur, kesehatan yang baik, dan sukacita yang berlimpah. Segala kebutuhan mereka pun kami percaya Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Batalion Polisi Militer Angkatan Darat, tempat gereja-Mu berada. Tuhan memberkati batalion ini supaya terus eksis dalam tugas-tugasnya. Tuhan memberkati komandan, Tuhan memberkati wakil komandan, dan semua personel yang ada. Dan kami berdoa untuk personel yang Kristen, biarlah Tuhan menolong mereka dapat menjadi saksi Kristus yang baik dalam tugas-tugas mereka sehari-hari. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat bijaksana dalam menjalankan tugas mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan yang akan kita bawa ke gereja ketika kita kebaktian secara offline atau tatap muka di gereja. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 berbunyi demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oleh sebab itu marilah kita memberikan persembahan kita untuk Tuhan sambil menaikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pada hari ini, di mana kami bisa menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan juga memberikan persembahan syukur kami. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang kami beri ini berasal dari Tuhan. Namun dengan penuh kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami Bapa, sucikan kuduskan persembahan ini, sehingga menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga melaluinya kerajaan-Mu semakin disebarluaskan melalui gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi, berkati di dalam pekerjaan, berkati melalui kesehatan, berkati di dalam rumah tangga, sehingga apapun yang dikerjakan oleh jemaat-Mu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, sehingga melaluinya Tuhan, jemaat-Mu semakin merasakan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah kita, dan marilah kita jalani kehidupan kita dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kami mohon beri berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan yang memberkati kami dalam kebaktian kami pada hari ini. Dan Tuhanlah yang memimpin kami, menggembalakan kami dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.
hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus